Enggak ada. Boleh ini? Kita mulai, boleh, Lik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bu Lili bisa buka Quran surah Al-Baqarah masalah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jemaah majelis ilmu yang semoga senantiasa dirahmati dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita memuji Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita dalam kehidupan kita di bulan Ramadan. Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat kepada kita untuk membersamai Ramadan. Semoga kebersamaan kita merupakan keberkahan buat kehidupan kita, agar kita tetap dalam keistiqomahan sampai menyelesaikan Ramadan dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, saya akan sampaikan suatu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Perkara yang berhubungan dengan kehidupan kita baik di Ramadan terutama dan kehidupan kita di akhirat. Allah Azza wa Jalla mengatakan ada orang yang dibersamai dengan Ramadan, dipertemukan dengan Ramadan, namun kebersamaannya tidak ada manfaatnya. Ya, saya ulang sekali lagi. Ada orang ya, muslim ya. Kita nggak bicara non-muslim karena yang wajib puasa adalah orang muslim. Diberikan kebersamaan dengan bulan Ramadan. Diberikan nikmat untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah. Ya, bulan yang penuh berkah. Namun, ya, keberadaannya tidak ada manfaatnya di bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Karena kewajiban puasa ada 3 dalam ayat ini. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Dalam ayat ini Allah menyebutkan ada 3 golongan di sini. Pertama kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu.
Ya, Allah katakan wahai orang-orang yang beriman. Poin pertama adalah kewajiban orang melakukan ibadah hanya orang yang beriman. Ya. Sekali lagi, kewajiban orang melaksanakan saum atau ibadah-ibadah yang lainnya hanya diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang beriman. Ya. Kenapa tidak muslim? Allah menyebutkan muslim tidak. Karena banyak orang muslim tidak beribadah. Banyak orang muslim di bulan puasa bahkan di luar puasa mereka tidak salat. Ya. Banyak orang muslim ya, mereka tidak melaksanakan kewajibannya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, yang merasa dirinya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini pondasi awal. Ya. Keterangan awal, penjelasan awal dari Allah Azza wa Jalla bahwasanya puasa atau ibadah itu diwajibkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena ya, ada orang kafir, ya. Kafir itu terbagi menjadi dua, ya. Kafir harbi dan kafir non harbi. Ya. Kafir yang memerangi kaum muslimin dan kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Ya. Kita nggak perlu membahas masalah ini karena masya Allah Allah jelaskan bagaimana kedudukan orang-orang kafir di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, kedudukan orang-orang kafir di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah menyebutkan mereka itu seperti binatang ternak. Ya, Allah menyebutkan bahwa ya orang kafir itu bagaikan binatang ternak. Mau tahu ayatnya? Jangan-jangan kita juga gitu. Hah? Ya, saya buka dulu ya. Baik. Allah Azza wa Jalla mengatakan ya dalam Al-Qur'an ya, surah Muhammad ayat yang ke-12, kemudian Al-A'raf ayat 79, kemudian surah Al-Mulk ayat 7 ayat 32. Bagi orang-orang ya yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Muhammad ayat 12. Dibuka Muhammad. Ada. Dan ya, inilah dasarnya mengapa Allah mensyariatkan ibadah. Hanya orang-orang yang beriman. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtil anhar wal ladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan nar maswal lahum. Lihat. Kita ini kadang-kadang hanya pengakuan. Saya tadi ditelepon boleh lagi nyapu boleh. Belum saya ngepel. Jam 8 baru kelar. Ya, innallaha yudkhilul ladzina amanu. Ya. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman. Perhatikan kalimatnya. Makanya kalimat as-siyam itu hanya untuk yang beriman. Ibadah itu hanya khusus orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Konteksnya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla yang hanya mengaku muslim tidak akan masuk pada golongan ini. Maka mereka nanti pada akhirnya bisa masuk surga, bisa. Kalau dia tidak melakukan satu perbuatan kedoliman yang besar. Apa itu? Syirik. Mati dalam kondisi syirik. Mati ya. Ya karena kita tidak mungkin lepas dari syirik. Dulu kita belum kenal sunnah, belum kenal pengajian, sering kita melakukan kesyirikan. Ya. Apalagi hujan begini. Ya. Ambil bawang, cabai, sapu lidi, tancepin. Ya, ini biasa itu, sudah biasa. Hujannya lewat aja, ternyata doa saya mustajab. Bawang ini sakti berarti. Pernah begitu nggak? Ya. Pernah nggak ibu cari tanggal? Pernah nggak ibu cari tanggal pernikahan? Dulu. Sekarang, saya tanya dulu. Ya, dulu pernah nggak? Pernah. Syirik bukan? Iya. Dulu. Sekarang? Enggak dong. Ya. Karena kita sudah mengatakan amanu, ada peningkatan.
Dari muslim menjadi amanu. Apa amanu itu? Wa amilus sholihat. Orang-orang beriman itu selalu beramal amal soleh. Nah, amal soleh itu bukan dasarnya Allah masukkan surga, bukan. Ya. Jadi kalau antum ingin sehat Ramadan, imannya kuat. Saya tanya, makanya judulnya apa? Satu Ramadan ini. Ya. Jadi kalau konsep orang mau sehat, Bu, tidak ada konsep yang paling baik bukan karena makanannya yang hebat, bukan. Itu salah satunya. Tapi dia adalah orang yang selalu beramal soleh. Amal soleh itu siapa yang rujukannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang mengikuti sunnah dalam hidupnya, masya Allah, hidupnya tidak akan pernah sakit. Selalu sehat. Ya, coba buang air kecil sesuai sunnah. Masuk kamar mandi sesuai sunnah. Makan sesuai sunnah. Masya Allah, tidak akan sakit. Dijamin. Makanya, itu punya siapa? Orang yang beriman kepada Allah. Maka konsep pertama adalah amanu wa amilus sholihat. Karena orang beriman pasti beramal soleh. Orang muslim belum tentu. Ya, makanya lihat ya, sekarang kita masih 2 hari, ya 3 hari sudah mulai nyusut. 4 hari, 5 hari sudah mulai itu kelihatan muslimnya kelihatan. Orang beriman semakin jos dia. Pertama mulai pemanasan, ya. Makanya kalau pertama imam saya nggak mau panjang-panjang, saya 2 kali di situ. Pertama kali sama tadi malam. Saya nggak mau ngejos, ya langsung pers, ya enggak. Saya satu halaman, ya separoh saya selipkan dengan ayat pendek. Orang oh iya ya ayat pendek ya. Padahal sebenarnya sama aja, lebih panjang banget. Ujung-ujungnya saya jam 9 baru selesai. Kurang 5 menit. Semalam juga begitu. Padahal saya sudah selipkan dengan ayat pendek. Ya, amanu wa amilus sholihat, orang beramal saleh. Maka konsep awal puasa diwajibkan kepada kita orang yang beriman kepada Allah. Maka jangan heran Ibu, ya. Jangan heran kalau ada orang muslim namun di bulan puasa tidak puasa karena mereka bukan orang beriman. Ibu jangan sedih. Mungkin ada di antara keluarga kita begitu. Ada. Oh, saya tidak Bu. Ya. Karena pasti ada. Ya. Saya bilang, tanya sama ponakan saya, kamu puasa enggak? Kamu kan leluhurnya Muhammadiyah. Saya bilang, berarti kamu 18 puasa. Puasa kan bagi orang yang mau puasa. Saya juga kalau besok juga puasa, saya nggak puasa. Jawabannya sangat luar biasa. Sampai saya pergi aja. Ya. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus sholihat. Ya, ini hanya asbab saja, tapi bukan sebab utama. Sebab utama orang masuk surga kenapa? Karena rahmat Allah. Orang bisa beramal soleh kenapa? Itulah penopangnya lah iman. Padahal saya bukan ini yang membahas loh. Kok kesini ya? Tajri min tahtil anhar. Ya, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya, sekarang sudah sungainya mengalir ke rumah-rumah. Iya, saya mau lewat, banjir. Tapi Nasio nggak banjir, alhamdulillah. Nasio biasanya langganan, Bu ya. Alhamdulillah nggak banjir tuh. Allah ngasih ini. Kita, masya Allah, kadang Nasio duluan, kita belum. Sekarang kita duluan, baru Nasio belum. Baik, apa perbedaannya antara kita dengan orang beriman sama orang tidak beriman? Lihat kata Allah. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kul an'am. Apa bedanya orang kafir sama orang muslim tapi mereka enggak pernah ibadah kepada Allah? Sama seperti binatang ternak. Mereka makan, tidur, makan, tidur. Lihat Ibu, perumpamaan yang sangat luar. Kama ta'kul an'am, seperti binatang. Wan naru mathwal lakum, pantas bagi mereka untuk duduk di mana? Neraka. Tinggal mereka nggak ada lain kecuali mana? Di neraka. Coba. Makanya kalau ada orang
yang tidak sholat, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, tidak beramal soleh kepada Allah Azza wa Jalla di dunia, maka layaknya seperti binatang, kata Allah. Sampai sini paham? Ya, makanya bulan Ramadan bulan amal soleh. Ya, sudah berapa juz? Ibu siapkan 2 jam. Ya, kalau ibu tidak mau hatam 3 kali, ya 6 lembar lah per solat. Per solat 6 lembar, ibu bisa enggak? Enggak bisa. Dipertanyakan tuh ininya. Ya masa 6 lembar gak bisa? Berapa kira-kira 6 lembar dibagi 2? Sebelum duhur, setelah duhur misalnya. Berapa 6 lembar? Berarti 3 dong. 3 lembar sebelum duhur, 3 lembar setelah duhur. Masa nggak bisa 10 menit? Bisa. 4 kali? Bisa. Iya. Saya masak, saya juga masak, Bu. Betul saya katakan. Ya. Apalagi istri nggak ada. Tiap hari saya masak. Masak apa? Yang ada dimasak. Iya. Enggak, serius saya, Bu. Ya, istri lagi pergi masalahnya. 10 hari dia baru pulang nanti. Enggak, jalan-jalan dong. Makanya saya sudah, udah apa yang mau dimasak saya ya? Udah. Apa yang kita beli makanan anak selesai. Makanya pekerjaan rumah adalah ternyata menjadi istri luar biasa, Bu. Saya baru merasakan. Saya mendingan kerja loh. Betul, ngepel rumah, nyapu rumah, bersihin kaca, ngelap kaca, semuanya saya lap. Saya bersih lah insya Allah. Ya, bahkan mungkin lebih bersih dari OB saya. Serius saya mau. Ya. Tapi Masya Allah, ngurus anak juga lelah banget ternyata. Apalagi, aduh, kadang-kadang yang kecil sama yang gede, nggak mau ngalah yang gede. Ya, itulah liku-liku. Baik. Saya nggak curhat, Bu. Saya hanya ingin bahwasanya ternyata pekerjaan ibu-ibu itu, istri itu luar biasa. Jadi baru ngerasakan kalau ditinggal sama istri. Baru merasakan ternyata pekerjaan yang seharusnya ringan ketika dibebankan 1 orang menjadi berat. Sekarang 2 orang pekerjaannya. Sekarang jadi 1. Gimana perasaannya? Nah, begitulah. Makanya saya adu jempol kalau jadi istri solehah itu luar biasa. Mantap. Jangan warung doang yang ngebul. Mau kan apa, Mas? Nasi uduk, tinggal beli ke depan. Beli apa, Mas? Hotel ayam. Gampang itu mah. Yang penting ada cuan. Baik, dalam surah Al-A'raf ayat 79. Silakan, Bu. Ingat-ingat, Bu ya, bahwa perumpamaan orang yang tidak beramal soleh, beriman kepada Allah Azza wa Jalla adalah seperti apa? Binatang ternak. Makan, tidur, makan, tidur. Sudah, begitu aja sudah. Masih mendingan nanti kalau lebaran itulah kali dikurbankan. Masalahnya kurbannya kurban perasaan masalahnya. Ada, Bu? Silakan dibaca. Ayat 79. Lihat. Ayo, Bu. 79 nih. Kelihatan? Saya kelihatan. Asal enggak usah kalau takut. Kemudian dia saling pergi meninggalkan mereka sambil berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat. Ya, itulah keadaan orang-orang kafir. Jadi kalau di rumah kita, anak kita kadang-kadang diberikan nasihat, ya harus sabar kita. Karena kita adalah menginginkan mereka berbuat baik sebagaimana kita juga berbuat baik. Kita menginginkan semua keluarga kita dalam keadaan beramal soleh semuanya.
pasti semuanya orang. Tapi tidak semudah yang kita bayangkan. Maka amal soleh terbangun dengan kita, dengan dua. Siapa? Orang tua laki-laki, orang tua perempuan, baru nanti akan mengalir kepada anak-anak kita. Jangan sampai salah satu di antara kita hanya beramal soleh, tapi satunya tidak. Itu berbahaya. Mohon maaf Ibu, saya sampaikan sama Ibu, 85% itu kendali rumah itu ada di perempuan. Karakter anak, psikologis anak, itu semuanya 85% ada di perempuan. Makanya Rasulullah SAW melarang wanita menjadi pemimpin, begitu. Ya, karena wanita kadang-kadang banyak masalah, udah dihajar semuanya, padahal dia bermasalah sama keluarganya. Begitulah, makanya Rasulullah SAW melarang wanita untuk menjadi pemimpin. Ya, pemimpin. Karena ya begitu, dia menggunakan perasaannya ketimbang akal sehatnya. Ya. Jadi kalau dia masalah sama suaminya, yang dimarahi rakyatnya. Iya betul, betul nggak? Nah itu, makanya coba lihat, ibu marah sama suaminya, yang dimarahi siapa? Tuh, yang aku kan. Ya, kita buka lagi, ya, yang terakhir. Surah Al-Mulk ayat 32. Dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall, kata Allah Azza wa Jalla. Mereka seperti orang binatang, lebih parah, lebih sesat, lebih jelek, lebih buruk daripada binatang hewan. Itu orang-orang kafir, ya. Muslim tapi enggak ngaku. Sudah? Al-Mulk ayat 32. Sering dibaca kan, Bu? Hah? Masa sih? Saya salah berarti. Coba salahnya di mana nih? Coba lihat ayat 12, Bu, beli. Ibu kok pinter sih? Sebentar dibaca ya. Itu berhubungan dengan orang kafir. Al-Mulk. Iya, oke, sebentar. Harus sabar, Ibu. Ayat berapa, Bu? 22. 22 apa bunyinya? Oh, nggak mungkin. Coba ayat 6, coba baca apa? Walil ladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Enggak itu. 6. Ya. Coba ayat yang ke 29. Ya, coba. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Ya, ya, baik. Jadi kita antara 26 dan ayat yang ke 29. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla memberikan perumpamaan seperti ini,
bahwasanya penjelasan kepada kita ya bahwa kita adalah orang-orang yang apa? Beriman kepada Allah, hendaklah beramal amal soleh. Ya. Maka disebutkan di sini bahwasanya yang pertama. Yang kedua, kembali ke ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah boleh. Yang tadi kita baca. Ya, 83. Udah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, yang berikutnya kutiba alaikumusiyam. Perhatikan. Ya. Asyam. Asyam itu kapan disyariatkan pertama kali? Siam. Puasa itu Allah syariatkan kepada kita, kepada kaum muslimin kapan? Tuh, enggak tahu lagi. Allah mensyariatkan puasa itu kepada nabi-nabi sebelumnya. Cuman mereka puasa tapi boleh minum. Mau nggak begitu? Ya, jadi mereka puasa itu sebelum Nabi, Allah syariatkan puasa itu, mereka boleh minum, tapi nggak boleh makan. Boleh minum, tapi nggak boleh makan. Kayak minumnya, kayak puasanya anak kecil. Ya, puasa, ntar sampai siang hari, minum. Puasa lagi. Ya. Ada orang yang puasanya sehari. Makanya Allah mengatakan, kama kutiba alladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah mewajibkan puasa kepada orang-orang sebelum kalian. Berarti apa? Puasa itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Dan Allah mensyariatkan puasa pertama kali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang-orang al-Yahud memperingati atau memuasai ya berhasilnya siapa? Nabi dari Fir'aun siapa? Nabi Musa alaihissalam. Selamatnya Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam dari Fir'aun ya. Ketika beliau ya kembali ke Madinah itu, maka mereka berpuasa. Mereka ngapain? Kata Rasulullah. Mereka sedang berpuasa karena apa? Keberhasilan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Dari siapa? Pasukan Fir'aun dan pasukannya. Maka kata Nabi, kita ini lebih berhak untuk berpuasa. Maka Allah syariatkan puasa ini. Nah, ini pernah saya kisahkan di ibu-ibu. Ya. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Yang dia lari dari Fir'aun, dari kejaran Fir'aun. Ya. Dan dia tidak bisa keluar dari mana? Dari tempatnya Fir'aun, kecuali membawa jasadnya siapa? Oh, nggak tahu lagi. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ternyata dikuburnya di mana? Di danau di bawah. Hanya nenek-nenek yang tahu, yang sudah umurnya puluhan tahun. Maka nenek ini mengatakan, saya ingin ngasih tahu kalau saya minta satu permintaan saja. Mintanya apa? Saya bisa bersama Nabi Musa alaihissalam di surga. Keren kan permintaan nenek-nenek? Maka ditunjukkanlah ya, Nabi Musa bingung gimana caranya ya, sedangkan surga bukan punya saya, kata Nabi Musa. Bingung Nabi Musa. Akhirnya Allah berikan apa? Petunjuk. Kabulkan permintaannya. Dikabulkan sama Nabi Musa alaihissalam. Kemudian nenek ini menunjuki mana sih kuburan Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Musa dan pasukannya tidak bisa keluar dari Mesir kecuali membawa siapa? Jasadnya Nabi Yusuf alaihissalam, karena itu perjanjian dulu. Dan kalau dulu perjanjian luar biasa. Kalau sekarang janji palsu. Janji ya. Belum keluar dari masjid sudah bilang tidak. Ya, makanya apa? Ditunjukin ternyata di sebuah danau. Maka nenek itu mengatakan, keringkan danau ini. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Bani Israel, keringkan. Dikeringkan, ditunjuk, inilah kuburan Nabi Yusuf alaihissalam. Digali betul, diangkat, maka suasana yang gelap gulita, kata Nabi Musa alaihissalam, menjadi terang benderang di malam harinya. Kenapa? Karena terangkatnya kuburan Nabi
Nabi Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Langsung berubah. Tadi gelap gulita. Ketika terangkat, sudah mulai dikeluarkan dari kuburnya, Masya Allah. Berubah, jadi terang benderang seperti siangnya. Malamnya seperti siangnya. Kenapa? Itulah perjanjian yang diinginkan Bani Israel dahulu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Supaya apa? Nabi Yusuf alaihissalam keluar dari Mesir, dari kejahatan Fir'aun. Ya, makanya dipindahkan kuburannya. Insya Allah. Ya, itu kisahnya. Makanya itu yang kedua. Yang ketiga, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, itulah intisari dari ayat 183 surah Al-Baqarah yang sering kita baca, yang sering kita baca. Ya, sering nggak dengarnya? Apalagi bulan puasa ini terus mukadimahnya nggak berubah-berubah. Ya, semuanya masalah hal ini. Jadi ayat ini mengandung 3 unsur. Yang pertama amanu, kemudian asyam, kemudian Nah, ya. Apa yang diharapkan dari amanu? Apa yang diharapkan asyam? Ibadah. Allah mengharapkan semua orang yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh, Allah jadikan mereka orang yang bertakwa kepada Allah. Maka konteks kita berpuasa, beribadah tidak lain dan tidak bukan kecuali menjadi orang yang bertakwa. Kita masuk pada pembahasan yang ingin saya bahas. 3 sebab pengampun dosa. 3 sebab pengampun dosa. Ini ada di Ramadan enggak? Ada di Ramadan, ya. Ada di bulan Ramadan. Ya. Saya bacakan hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Allah Azza wa Jalla memiliki sifat kasih sayang terhadap hamba-hambanya. Di antara bentuk kasih sayang Allah adalah Allah membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya yang berdosa tanpa Allah memperdulikan betapa banyak dosanya. Perhatikan kalimatnya, Allah tidak peduli ya betapa besarnya dosa seorang hamba. Kalau dia ingin bertobat, maka Allah membuka pintunya. Beda halnya dengan makhluk. Ya. Kalau ada orang mengatakan sudah nggak ada maaf bagimu. Kenapa? Karena kesalahannya sudah keterlaluan, ya, sudah melampaui batas. Maka nggak ada maaf bagimu. Keren banget kan begitu. Kalau seperti ini, Bu, berarti maafnya nanti di akhirat. Jangan sampai teman kita nanti mengatakan kepada kita, saya tidak akan pernah memaafkanmu untuk selama-lamanya. Ini berarti apa? Dia minta nuntut kita nanti di mana? Akhirat. Berbahaya itu, kisos. Amal ibadah kita diambil sama dia. Kecuali puasa kita. Karena puasa milik Allah. Ini luar biasanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam an Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ini hadis kursi, ya bani Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani wa fartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya. Wahai anak Adam, ya, wahai sekalian manusia, wahai anak Adam, kita semuanya adalah anak Adam. Innaka ma da'awtani, asbab pertama lunturnya dosa, Allah mengampuni dosa-dosa kita adalah banyaknya seorang hamba berdoa kepada Allah. Apa yang pertama? Banyaknya seorang hamba yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebanyak apapun dosa seorang hamba, ya, maka Allah Azza wa Jalla membuka pintu maafnya seluas-luasnya, ya.
apabila dia mengangkat kedua tangannya kepada Allah Azza wa Jalla, terutama ketika masuk bulan Ramadan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Da'watul shaim, doanya seorang yang berpuasa la turaddu, tidak akan ditolak oleh Allah. Di antaranya apa doa-doanya, apa waktu-waktunya? Pertama, waktu yang mustajab untuk berdoa, wahai ibu-ibu, ya, ketika menunggu datangnya azan maghrib, berbuka. Maka jangan dibiasakan ya nyari ngabuburit kalau kata orang sekarang ya ke depan-depan. Kata anak saya kemarin suruh beritahu sama saya di sebelum duta itu, sebelum setelah masjid, ya Allah ini macet banget depan. Masya Allah, orang lagi nyari tahu. Ya Allah, ini kebiasaan yang tidak baik ya, kebiasaan yang tidak baik. Jangan tanya, Ustaz, mana lebih afdol? Kita berbuka dengan keluarga atau kita berbuka di masjid? Tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan afdolnya seseorang berbuka di rumah bersama keluarganya atau berbuka di masjid bersama kaum muslimin. Yang ada adalah apa? Mana yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, di rumah atau di masjid? Itu aja yang dipilih oleh ibu. Kalau di rumah godaannya lebih banyak, maka lebih baik di masjid. Kenapa? Kita bisa beribadah dan bisa berdoa di masjid. Kalau di rumah kita bisa menahan dirinya untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang sama Allah, ya. Contoh nonton TV, ngobrol sama anak-anak, yang sebagainya. Itu berarti kita lebih utama apa? Di mana? Ya silakan. Bisa bersama dengan keluarga kita. Tapi ya kenyataannya itu Bu, kalau di rumah godaannya lebih banyak. Tapi kalau di masjid itu lebih sedikit godaannya. Paling teman kita yang ngajak ngobrol, bilang aja saya lagi puasa. Kenapa Bu? Karena di antara penghalang pahala berpuasa adalah orang kebanyakan ngobrol. Jadi kalau puasa jangan banyak ngobrol, banyak baca Quran. Di antara penyebab rusaknya pahala puasa adalah orang kebanyakan ngobrol. Yang kedua, banyak bobo. Saya mau tanya sama ibu, ibu kalau bangun jam berapa sih? Jam 3, itu paling banter ya? Ada nggak jam 2? Ada nggak jam 2 sini? Tapi ibu tidur nggak subuh? Nggak, bagus. Jadi kalau ibu habis sholat subuh, jangan tidur dulu. Tahan dulu. Kadang-kadang kita baca Quran sambil gini-gini, nggak apa-apa. Ya. Makanya saya bilang, saya ngerasakan bagaimana saya menjadi seorang ibu. Ya. Saya bangun jam 1:30. Ya. Saya jadi imam, alhamdulillah nggak ngantuk. Kalau ngantuk berbahaya saya. Intan tuh. Subuh lagi. Duh. Tapi habis subuh, dikir-dikir, tenggelam saya. Nggak terasa. Tiba-tiba ada Ustaz Army. Assalamualaikum. Ada di mimbar kan, ngumpet-ngumpet gitu. Sambil baca Quran. Karena dingin, nggak kuat saya. Ya. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Berarti saya sudah tenggelam tadi itu. Sampai saya dapat cuman 5 lembar. Ya Allah, nggak maju-maju di 5 lembar. Biasanya cuma 10 menit. Ini nggak maju-maju. Masya Allah, ternyata saya ngantuk. Diajak ngobrol sebentar karena masalah imam, ya udah selesai, udah saya nggak ngantuk lagi. Saya tahan-tahan saja. Ternyata masya Allah betul itu ngantuknya itu kalau kita tahan bisa gitu. Nah tidur nanti kalau Zafran tidur, karena kalau Zafran nggak tidur tetap aja injek-injek sama dia. Ya. Suruh bangun sama dia, suruh main. Ayo main yuk, susah kalau sudah begitu. Makanya apa Ibu? Jangan banyak tidur karena itu akan merusak pahala ya. Pahala. Jadi Ibu kalau ingin pahalanya full ya usahakan jangan tidur pagi, itu dilarang. Pasti Ustadz Abdurrahman Dhani mengatakan demikian ya. Kalau ingin sehat jangan tidur pagi. Yang tidur pagi itu adalah yang sudah merasa saya tidur malam ini nggak tidur ya.
Ngapain nggak tidur semalam? Main nonton. Ya, sama saja. Ya Ibu, ini yang pertama, perbanyak kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Doa yang dipanjatkan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat firman Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya. Surah Ghafir, surah yang ke-40 ayat 60. Sambil dibuka, ya, silahkan. Ghafir, ya, ayat yang ke-60, surah yang ke-40. Sudah ketemu? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Kata Allah, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Niscaya aku akan mengabulkan doa-doamu atau doa-doa kalian. Allah mengatakan, makanya orang yang tidak mau mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang sudah merasa lebih baik daripada ya yang lain. Padahal kebutuhan kita kepada Allah ya sangat banyak. Kebutuhan kita sama Allah banyak nggak, Bu? Banyak banget. Cuman untuk berdoa angkat tangannya sulit sekali. Makanya di antara orang yang ingin belajar ibadah kepada Allah Azza wa Jalla adalah pertama, belajarlah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa kok belajar berdoa? Karena itu ibadah. Doa itu ibadah bukan? Ibadah. Doa itu ibadah. Dan Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang mengangkat kedua tangannya. Maka doa waktu yang mustajab orang yang berpuasa adalah apa? Ketika menunggu adzan maghrib. Maka jangan sia-siakan dengan membuang-buang waktu. Apa itu? Apa itu? Ya, ngabuburit. Karena ibu termasuk al-lawu. Maman al-lawu? Orang yang menyia-nyiakan waktu. Yang kedua apa? Ar-rafas. Apa itu ar-rafas? Orang yang suka berkata kotor. Itu perusak-perusak yang jangan membadirin kita. Makanya banyak ngomong di bulan puasa bukan saatnya, bukan waktunya. Tapi banyak baca Quran. Ibu kalau 2 jam ibu duduk 2 jam jangan berdiri. Insya Allah 5 juz sudah dapat. Kok ibu ketawa? Hah? 5 juz loh. 2 jam. Keren gak? Kalau ibu meluangkan waktunya nanti Masya Allah, luar biasa. Kalau sore bisa nggak bisa, sore ibu kan masak. Kecuali dapurnya sudah pindah ibu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a wal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Maka kalau kita ingin belajar beribadah kepada Allah, mulai dengan doa. Doanya nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu panjang-panjang. Kita kebanyakan minta sama Allah Azza wa Jalla, namun kita nggak paham apa yang kita minta. Kayak burung beo. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apa artinya? Nggak tahu. Bahkan mungkin di antara kita Assalamualaikum ada yang tahu nih. Ada yang nggak tahu artinya. Tuh kan? Tahu semua kan? Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesejahteraan mulu. Iya kesejahteraan, tapi ada itu itemnya itu. Assalamualaikum. Yang pertama apa? Keselamatan, tuh kan? Ibu tahu atau enggak ini? Saya nggak tahu, apa yang nggak tahu. Assalam. Mana salam? Nanti ada orang surga dikatakan sama Allah, salamun alaikum. Salamun alaikum. Silahkan masuk wahai orang-orang penduduk Siapa yang nyuruh? Malaikat Allah Azza wa Jalla yang nunggu surga. Silahkan, ayo silahkan. Ya, makanya Masya Allah ya. Nanti juga orang-orang yang di Telaga Haud. Ya, telaganya Rasulullah SAW. Ya. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, silahkan minum, kata para malaikat. Malaikat yang nunggu, coba bayangkan, spesial banget.
Tapi ada orang-orang yang diusir sama malaikat. Ruh, pergi. Padahal kan saya umatnya Rasulullah. Dulu kamu mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya usir kamu. Ya, ini. Summa qara'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya. Doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah azza wa jalla, berdoalah kepadaku niscaya aku akan mengabulkan setiap semua doa-doamu. Perhatikan kalimatnya. Allah akan mengabulkan setiap doa-doamu. Ayam, Ustaz, saya doa banyak yang dikabulin. Kita buktikan nanti. Buat Om doa ini. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, ya, menyombongkan diri dari menyembahku, kata Allah Azza wa Jalla, maka mereka termasuk penghuni neraka Jahannam dalam keadaan mereka hina dina. Jadi orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang paling sombong. Ya, ibu kesini berdoa nggak? Doa dong. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Di kendaraannya doa juga. Doa kah di kendaraannya? Doa di kendaraannya. Jangan teman-teman saya jalan kaki Ustaz, tak perlu berdoa. Doa keluar rumah. Doa apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Itu diajarkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah jaga kita sampai tujuan. Dari tujuan kita pulang ke rumah, Allah jaga pula. Sampai rumah mau cakap assalamualaikum, jangan langsung nyelonong baik. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, betulkah doa kita dikabulkan oleh Allah azza wa jalla? Ya, masyaallah. Lihat, ma 'alal ardi muslimin yad'ullah bida'watin illa atallahu iyyaha. Ya, tidak ada seorang muslim di muka bumi ini berdoa kepada Allah azza wa jalla dengan sepenuh doa, artinya apa? Ikhlas karena Allah azza wa jalla, kecuali Allah mengabulkannya. Atau, perhatikan Ibu, jadi kalau kita minta duit, ya, ternyata duitnya nggak dikasih mulu sama Allah, maka kata Allah, aku kasih yang lainnya, aku pindahkan. Apa pindahnya? Aku selamatkan engkau dari musibah. Nah gitu, jadi apa? Allah nggak akan pernah bohong sama kita, mengabulkan semua doa kita. Ya. Maka di sini bukan atau diselamatkan dari keburukan. Seperti apa itu? Ya, selama tidak berdoa dengan amalan yang berdosa. Ya. Atau memutuskan silaturrahim, kekerabatan. Ya, orang yang suka mutus silaturrahim, doanya mental. Makanya ibu jangan diem-diemin sama temannya. Ya, gara-gara cuman ya barang nggak seberapa harganya didiemin, temennya nggak ada ajak ngomong, doanya nggak diangkat sama Allah. Kemudian mereka berkata, ya, faqala rajulun min aqwam idza aktsir qala Allah aktsar. Kalau begitu, kata mereka, Allah mengabulkan setiap doa kita, maka ayo kita berlomba-lomba memperbanyak doa kepada Allah. Apa kata Allah? Aksar. Allah mengatakan, aku lebih banyak mengabulkannya. Subhanallah. Berarti doa ibu sampai sekarang dikabulkan nggak? Nah, ini dalil yang ketiga dalilnya. Supaya ibu yakin dengan doanya. Oh Ustaz, saya belum sampai hari ini belum. Ya. Buktinya apa? Banjir datang terus. Nah, gitu. Tapi rumah ibu diselamatin kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allah biha ihda thalathin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini syaratnya Bu. Tidak ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan satu doa yang tidak ada di dalamnya dosa dan memutuskan tali
kekerabatan. Jadi kalau ibu sama saudara sekandung, ya pokoknya masih ada hubungan darah, mulai hari ini perbaiki hubungannya. Kenapa? Karena amal-amal kita tidak akan diangkat sama Allah Azza wa Jalla. Doa itu ibadah bukan? Berarti ibadah yang lainnya diangkat enggak? Enggak diangkat. Maka berdamailah. Ya, berdamai. Kata di TV itu, ya, Indonesia damai. Padahal enggak damai-damai. Coba Allah Azza wa Jalla memberikan satu dari 3 hal. Apa yang pertama? Ada kalanya Allah Azza wa Jalla langsung mengabulkan doanya. Ya, pertama, an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma ayudhirha fil akhirah. Ya. Allah langsung mengabulkannya, atau yang kedua, ya, atau yang kedua, Allah jadikan sebagai simpanan untuknya di akhirat. Subhanallah. Berarti apa? Begitu cintanya Allah sama hambanya. Jadi Allah tidak menyia-nyiakan tangan hamba yang diangkat. Betul kata Nabi. Tidaklah seorang hamba mengangkat kedua tangannya kecuali Allah malu kepada dia. Malu apa? Tidak mengabulkan doanya. Tuh, Allah tuh malu. Tapi kita malu-maluin kadang-kadang. Ya. Atau ia akan diselamatkan dari keburukan dan semisalnya. Tuh yang ketiga. Jadi berarti doa ibu jangan kita optimis lah. Setiap doa yang kita lakukan akan dikabulkan sama Allah. Dengan cara apa? 3. Yang pertama tadi apa? Allah langsung mengabulkannya. Yang kedua, menjadi simpanan kita nanti di akhirat. Yang ketiga, Allah selamatkan diri kita dari semua keburukan, ya, semua bala, semua musibah. Ya, Masya Allah. Inilah dahsyatnya doa. Maka mereka berkata, apa kata mereka? Ya, kata mereka apa? Kalau begitu, ayo kita perbanyak berdoa, ayo. Gitu loh Bu. Nah, saatnya, waktunya, ya, momennya yang pas kapan Ibu? Sekarang. Bulan apa ini? Bulan berkah, bulan Ramadan yang Allah Azza wa Jalla, ya, mengabulkan setiap doa-doa hambanya yang berpuasa. Ada yang nggak puasa? Ada di antara kita yang nggak puasa ini. Ada yang nggak puasa sini? Ada, karena ibu punya halangan. Ya. Kalau kita nggak puasa laki-laki, berarti lagi haid. Ya. Kalau ibu ada halangan, tapi wajib diganti. Kemudian, perhatikan. Wala ubali, kata Nabi SAW, Allah tidak pedulikan lagi betapa banyaknya dosamu. Nggak peduli. Kalau engkau mengangkat tangannya, berdoa kepada aku akan kabulkan. Walaupun dosamu banyak, aku nggak peduli. Berarti apa? Allah menghapuskan dosa-dosa, memaafkan dosa-dosa kita. Yang kedua, hadis ini ada 3 ini. Ya bena Adam, ya bena Adam. Lau balawad dunubuka ananas sama'i summa stawfartani wafartu laka wala ubali. Ya. Kiat yang kedua adalah kalau kita ingin diampuni dosanya oleh Allah sebanyak apapun dosa kita, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam diskusi ini, ya, perbanyaklah istighfar. Ya, sekali lagi. Ya bena Adam lau balawad dunubuka ananas sama'i, seandainya dosamu, ya, sepenuh langit, langit Bu, ada yang ulama mengatakan sepenuh awan. Sepenuh awan, berapa banyaknya itu dosa, ya. Summa staghfartani, kemudian kau datang kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla, ya. Wafartu laka wala ubali,
Aku akan mengampuni semua dosa-dosamu tanpa aku pedulikan. Ya, Masya Allah. Inilah janji Allah, Bu. Makanya waktu istighfar yang paling baik di bulan Ramadan kapan? Ketika sahur. Apa kata Allah? Wabil asharihum yastaghfirun. Hendaklah di waktu sahar mereka berbanyak istighfar, berbanyak istighfar. Ya. Itu waktu yang mustajab, ya. Ada waktu, semua waktu di bulan Ramadan adalah waktu terbaik, tapi ada waktu yang lebih baik itu. Apa itu? Di waktu sahar. Makanya ketika ibu nunggu adzan subuh, perbanyak istighfar. Jangan lama-lama kalau makan. Perhatikan ibu, sunnahnya ibu sahur itu adalah mengakhirkan sahur. Sunnahnya orang berbuka mendahulukan buka, bukan berarti belum adzan buka. Ini kadang-kadang salah. Ustadz bilang begitu, dahulukan buka, belum adzan sudah buka, ya batal. Ya, maksudnya ibu jangan tunda-tunda. Oh, masaknya belum matang, ibu cicipin langsung makan di situ. Ya, nggak afdol gimana? Itu sunnahnya. Ya, mengakhirkan sahur itu afdolnya. Ya, karena ibu akhirkan sahurnya. Ya, jangan jam 3 sahur, itu makan malam. Kurang 20 menit ibu sudah bersahur, gak lama-lama ya 15 menit, tinggal berapa tersisa, sambil istighfar, baca istighfar, berhenti langsung segera, ya tinggalkan dulu, nanti insya Allah cipirinya nanti. Ya, lihat, ya kata Nabi SAW dalam hadis ini disebutkan bahwasanya lau akhtatum hatta tamla'u khotoyakum ma bainas sama'i wal ardi summa astaghfartum lahullah, ya azza wa jalla la ghafara lakum. Hadis Ahmad. Kata Nabi SAW, seandainya kalian melakukan kesalahan hingga kesalahan kalian memenuhi antara langit dan bumi, Masya Allah, begitu akehnya itu. Kemudian kalian memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, astagfirullah, ngapain saya tadi ya? Kita menyesal, ya. Menyesal langsung, jangan nunggu tahun depan istighfarnya, ya. Belum tentu kita hidup. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, tentu Allah Azza wa Jalla akan mengampuni semua dosamu. Kalau begitu Ustadz, berarti orang berdosa itu langsung istighfar diampuni? Iya. Ya, namun perhatikan ibu, orang ada yang dosa sifatnya dosa besar, ada yang dosa kecil. Kalau ibu dosa kecil dengan air wudhu lepas, makanya wudhu perbaiki, jangan asal wudhu aja. Ya, kecuali ya yang tidak bisa digugurkan dengan wudhu itulah dosa-dosa besar, itu butuh taubatan nasuha. Ya, itulah innamat taubatu lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin summa yatubun Allah biqaribin, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya taubat itu bagi orang-orang, taubat itu kepada Allah adalah bagi orang-orang yang berdosa. Min qaribin, langsung dia bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Misal Bu ya, ibu marah-marah sama anaknya, astagfirullah, dipeluk anaknya, minta maaf ya nak. Tapi kadang-kadang kesel itu bikin setan ini nempel, jadi panjang. Kamu yang salah sih. Ada aja kambing hitamnya. Padahal sebenarnya kita dianjurkan istighfar lah. Karena kita kalau marah itu salah nggak sih Bu? Saya mau tanya sama ibu, walaupun anak kita salah nih, kita marahin, kita marah salah nggak sih? Benar apa salah? Iya, tapi kita ngaku, kan kamu yang salah. Padahal ibu juga salah marah-marah. Ya. Makanya lihat pengertian istighfar. Istighfar dalam bahasa Arabnya bermakna meminta maghfirah, thalabul maghfirah. Ya. Juga bermakna al-maghfirah adalah memiliki makna pelindung dari keburukan dosa. Itu maknanya, atau penghapus dosa.
Hanya lihat Bu, pengampun dosa ada dua. Pengampun dosa ada dua jenisnya. Pengampunan dosa itu ada dua jenisnya. Yang pertama, penghapusan. Ya. Yang pertama adalah penghapusan. Ya, penghapusan dosa. Yang kedua, penggantian. Penggantian. Ini caranya, Bu. Yang pertama kita bahas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Jadi pertama apa caranya? Penghapusan. Kalau kita ingin dihapuskan dosanya, maka perbanyak berbuat baik. Yang pertama, ya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Pokoknya semua kebaikan, apapun bentuk kebaikannya, yang kecil maupun yang besar, semua adalah cara untuk menghapuskan dosa. Apalagi Masya Allah Ibu, ya. Sekarang Allah buka pintunya sama kita, ya. Makanya Ramadan itu bukan bulannya orang pelit. Buka level sekarang, nggak masuk sudah. Ya, zamannya sekarang musimnya apa? Dermawan. Sekarang kalau di bulan Ramadan musimnya dermawan, kita pelit, di luar Ramadan lebih pelit. Ibu sahamnya gini, makanya kata apa Imam Ahmad, ya, bahwasanya kalau ada pohon musimnya dia berbuah, nggak musim dia nggak berbuah, potong. Nggak ada manfaatnya. Ini musimnya dermawan, musimnya beramal, musimnya apa? Beribadah. Ternyata kita tidak bisa beribadah, sudah pangkas. Jangan dibunuh. Sadis itu. Artinya apa, Bu? Orang ini sudah apa? Tertutup hatinya betul. Di musim ibadah dia nggak bisa beribadah, apalagi di luar musim ibadah nggak bisa beribadah. Bagaimana? Ini musimnya dermawan, nggak perlu pakai proposal, datang ke masjid, ya. Kalau nggak dikirim proposal, saya nggak dapat proposal, Ustaz. Ya Allah, kalau mau nyumbang ngapain pakai proposal? Maksa banget. Ya. Makanya Abu Bakar itu sangat getol, semangat sekali bagi orang-orang yang enggan membayar zakat. Datangin ke rumahnya, paksa ambil. Kenapa, Bu? Menghilangkan sifat kikir, pelit, koret, ya, kedekut. Jadi Ramadan adalah apa? Dermawan. Saya minta sama ibu-ibu, cobalah ibu bisa nggak sih beli singkong aja, rebusan, kasih masjid. Jangan yang gampang gorengan, beli gorengan sana. Tolong belikan gorengan sana yang mang, antar ke masjid. Jangan itu loh. Coba ganti tahun ini dengan gitu. Ya. Biar yang berpuasa itu jangan sampai kolesterol tengah-tengah. Nanti pas terakhir mau itikaf nggak ada yang itikaf. Semuanya dirawat. Kan kacau. Yang kedua, penggantian. Ini cara kita bertobat loh, Bu. Ya, cara bertobat. Firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan surah berapa? 25. Oh, boleh udah hafal. Ada yang ke-70. Makanya boleh nanti ini hatamnya sampai 10 kali. Ya boleh ya. Tapi jangan Al-Fatihah doang, separuh ayat. Hatam. Al-Fatihah langsung An-Nas. Jangan. Ini orang-orang kadang-kadang begitu, hatam. Di mana Al-Fatihah langsung An-Nas. Keren. Langsung satu juz. Langsung apa? Satu Quran. Ditutup dengan An-Nas. Keren. Udah?
illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya, ini namanya penggantian. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka saya katakan puasa Ramadan adalah waktunya apa? Beramal. Ya. Kalau kemarin kita sering bolong-bolong, ya udah jangan bolong-bolong. Tapi alhamdulillah Bu, saya sudah anjurkan sama teman-teman ya yang nunggu sekarang berbuka di masjid lebih banyak. Sekarang orang dari maghrib sama isya belum pulang. Itu banyak sekarang alhamdulillah ketimbang kemarin-kemarin. Karena saya sampaikan, ngapain antum pulang? Di sini makan ada. Cukup antum dengan apa yang sudah ada di masjid, nanti antum tarawih baru makan. Kenapa? Karena banyak makan itu penyebabnya perusak amal. Ya. Makanya banyak makan adalah perusak amal. Jadi jangan banyak makan. Balas dendam. Ya, Ibu jangan ngumpulin makan kalau maghrib itu. Cukup Ibu ya dengan kurma, siapkan apa yang bisa cemil, apalah yang bisa ini. Oh ganjil perut, minum 2 gelas aduh kenyang dia. Kenyang. Nggak kemakan tuh gorengan, ngantri 2 jam. Baik, illa man taba wa amana wa amila salihah, ya, diganti amal keburukannya dengan amal soleh. Maka kejahatan yang mereka lakukan diganti oleh Allah dengan kebajikan. Masya Allah. Ulaika yubaddilullah sayyi'atihim. Inilah caranya yang kedua. Jadi ada berapa cara untuk menghapuskan dosa? 2. Yang pertama apa? Penghapusan dengan kita mengganti amal keburukan dengan kebaikan. Kalau teman kita marah-marah, ih cantik banget. Iya, atau dengan kata lain, wih, makasih banget ngasih pahala buat aneh. Gitu loh. Pasti insya Allah tambah marah, bilang aja, Masya Allah, ini cakep banget, ya, ngasih pahala sama terus. Sering-sering aja Om. Insya Allah dia berhenti. Tapi kalau Om bilang, dibalas lagi, insya Allah besok balas lagi dia. Makanya Allah mengatakan demikian. Yang kedua adalah penggantian. Ya. Dengan cara gimana? Amanu wa amila amalan salihah. Ya. Beriman dan beramal amal soleh. Amal soleh banyak nggak Bu? Banyak. Diantaranya macam-macam. Memperbaiki sendal temennya. Ya. Kalau temennya ketendang, angkatin. Jijik Ustaz. Pahalanya banyak itu. Jijiknya itu pahalanya banyak. Kadang-kadang gitu Bu. Ya gitulah. Begitulah Bu. Ibu misalnya nih, kan hujan nih Bu. Ternyata licin. Coba, Ibu dikasih pahala loh sama Allah. Minta karet itu yang buat ini, bersihin. Masa si Bu Lili bersihin itu nggak level banget untuk majelis salim ini. Saya pernah digituin sama murid saya, sama Pak Karim bahkan. Saya pas Pak Karim lewat, saya lagi ngepel depan. Ustadz kok ngepel sih? Gimana santrinya katanya? Santrinya di mana? Lagi tidur. Sama. Kenapa emang Pak Karim? Ya janganlah, masa Ustadz ngepel katanya. Nah, sama aja saya cari pahala. Ini air depan berkenang, nggak ada yang peduli. Berarti Allah ngasih pahala buat aneh yang ngepel lah. Ya nggak Bu? Tapi kan kadang-kadang kita cuek bebek. Ya. Bebek aja nggak cuek, Bu yang cuek. Ya. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah itu maha luas ampunannya. Allah itu maha pengampun Ibu. Jadi kita jangan suka dendaman lah kalau dikit-dikit dendam. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Oh iya, bukan belum. Jenis istighfar. Ibu tahu jenis istighfar yang paling tinggi? Sayyidul istighfar. Coba saya mau tanya Ibu. Di antara semua ibadah, di antara semua doa, hanya istighfar yang punya Tuhan.
yang punya ibu. Yang lainnya nggak punya ibu. Coba bilang, Sayyidul Istighfar. Ada nggak lainnya? Sayyidnya subhanallah, ada nggak? Nggak ada. Hanya istighfar. Berarti apa? Suatu kemuliaan bagi seorang hamba yang duduk bersimpuh dengan Allah, mengakui kesalahannya. Kemudian dia beristighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Hafal enggak? Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u lak bi ni'matika alayya faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masyaallah. Pengakuan seorang hamba di sisi Allah Azza wa Jalla. Saya nggak pernah berdosa, Ustaz. Bohong banget. Jangan pernah kita merasa bersih dari dosa. Jangan pernah kita merasa suci dari dosa. Justru kita kalau ditampakkan, kata para ulama, dosa itu, Masya Allah, wajah kita itu mesti bopengan. Ya, kalau ditampakkan. Atau berbau, kata para ulama, niscaya orang sebelah kita nggak akan duduk dengan kita. Kenapa? Saking baunya dosa itu. Apalagi saya. Ya. Ramadan sudah banyak ngomong sama Bu Lili. Ya. Yang berikutnya Pak, setelah di bawahnya istighfar, saya dulu istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Man qala astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Ya. Wa ghufira lahu wa in kana farra min zahfin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang mengatakan itu astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illahul hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka Allah, walaupun kata beliau, walaupun ya dia dosanya ya apa itu dosanya itu? Farra min zahfin. Mana farra min zahfin? Nama Zain? Apa Ibu? Melarikan diri dari perang. Artinya bahwa sebanyak itu ya Allah mengampuninya walaupun sebanyak itu ya. Dia bertobat kepada Allah sebanyak apapun, zahfin itu kayak debu-debu itu. Ya. Maka Allah akan mengampuni dia. Ibu bisa menghitung debu enggak? Bisa menghitung debu enggak? Debu saya banyak banget di rumah. Berapa jumlahnya, Bu? Enggak tahu. Cuma bilang, waduh, debu banyak banget di rumah ya. Ya. Panas ya, Bu. Yang ketiga, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini doa istighfar yang untuk langsung ke pribadi kita. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwab. Ini boleh dibaca. Sering Nabi baca begitu. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya orang yang membaca ini maka Allah akan ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sungguh engkau maha penerima taubat. Ya. Nih, ya hitung sebanyak 100 kali, ya. Boleh ya, karena ada dalilnya. Kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Kita buka. Ya ibn Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya. Kalau yang pertama adalah as-sama, ini adalah wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa, bisa bayangkan tuh Bu, kerikilnya berapa? Tanahnya aja berapa? Masya Allah. Pohonnya aja berapa? Masya Allah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila engkau datang dengan sepenuh bumi dosa, ya. Kemudian apa? Summa lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurubiha maghfiratan. Kemudian kau datang kepadaku dengan tidak menyekutukanku. Berarti apa? Mentauhidkan Allah semurni-murninya tauhid. Jadi orang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, beramal kepada Allah Azza wa Jalla, amal itu tidak dicampuri dengan kesyirikan, maka Allah Azza wa Jalla itu menjadi asbab Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Maka ketika kita baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya,
Itu adalah pengakuan ikrar kepada Allah setiap salat kita bahwa kita mentauhidkan Allah semurni-murni tauhid. Beribadah hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah, berlindung hanya kepada Allah. Ya. Tidak minta perlindungan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Beribadah hanya kepada Allah, maka orang semacam ini tidak akan merasa sakit hati dia. Ya. Kenapa demikian, Ibu? Karena perintah itu yang paling tinggi adalah mentauhidkan Allah. Sedangkan larangan yang paling tinggi adalah menyekutukan Allah. Itu saja dua. Jadi perbuatan dosa yang paling besar apa, Ustaz? Asyirku billah. Perbuatan kebaikan yang paling tinggi di sisi Allah apa? Mentauhidkan Allah. Orang sholat tapi berbuat syirik, terima nggak? Enggak. Maka apa? Tauhid, sholat, ibadah yang lainnya. Allah menggandengkan tauhid, sholat, kemudian bawahnya puasa, zakat, haji. Ya, puasa, zakat, haji. Ibu pengen umroh nggak sebulan? Pengen umroh sebulan? Pengen nggak Ibu umroh sebulan? Ya, kalau pengen Ibu ini nabung. Harusnya Bu Lili nanti bersepakat dengan teman-teman siapa yang hafalan Qur'annya, hatamannya banyak, ya, diumrohkan boleh. Insya Allah semangat. Itu melatih kejujuran. Saya lagi musabaqah di tempat saya itu antar guru, tapi saya nggak boleh ikut. Ya, padahal saya pengen ikut, saya nggak boleh ikut. Saya pengen duduk sekali hatam. Gimana rasanya itu? Ya, saya pengen begitu, tapi niat saya pengen dapat hadiah. Hadiahnya apa? Umroh saya mau deh. Ya, ternyata enggak umroh, duit doang. Enggak. Ya. Makanya kalau umroh mau saya. Teman saya ternyata ada paket umroh 30 hari di sana, ya 30 hari, 22 juta. Tapi enggak pakai makan. Oh, enggak makan. Ya makan dewe. Kan puasa Ibu di masjid Manao, di masjid di sana bukan ke sini, Bu. Ibu sudah ngampar situ. Tarik-tarik Ibu nanti. Iya, ngapain coba Ibu? Iya. Gimana Ustaz sahurnya Ustaz? Gampang Ibu. Ada kurma situ. Ya iyalah. Ibu segambreng-gambreng gitu. Ya. Bisa nggak? 22. Tapi ada jemaah kita juga yang sudah berangkat katanya 42 juta. Ada yang berangkat di sini jemaah kita. 32 hari. Ya. Bayarnya 42. Saya tanya sama teman saya 22 juta insya Allah bisa berangkat. Insya Allah saya daftar nih besok tahun depan. Insya Allah saya mau beli setahun, sebulan. Nah, baik. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 48. Surah An-Nisa, suratnya perempuan, ayat yang ke-48. Ya, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selainnya. Ya, paham ya Bu ya? Ya. Kenapa kok kita butuh pengampunan Bu? Ya, karena kita akan bertemu dengan suatu hari. Apa hari itu? Semua orang akan ketemu. Ya. Dengan suatu hari yang tidak akan pernah terlewatkan hari itu. Kita nggak boleh ngelak dari hari itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban insya Allah Azza wa Jalla. Dari semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari semua karunia yang Allah berikan kepada kita hingga akhir kehidupan kita. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun. Di mana hari itu enggak ada manfaatnya lagi cuan. Enggak ada manfaatnya lagi apa? Anak-anak kita, keluarga kita enggak ada manfaatnya lagi. Enggak bisa nolong kita, enggak bisa. Ya. Kecuali kata Allah illa man atallaha biqalbin salim. Terdapat dalam surah As-Su'ara, ya, As-Su'ara surah yang ke-26 ayat 88 sampai 89. Inilah ya kajian kita insyaallah
Sekali lagi ya, untuk cara kita mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, bagaimana cara Allah mengakui kita? Bagaimana cara Allah mengakui kita? Atau kita hadir di sini nggak diakui sama Allah? Maka ibu bisa buka surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 46 dan 47. Surah At-Taubah 46 sudah? Empat puluh enam. Asy-Syu'ara 88 sampai 89. Udah? Ada bunyinya? Ada. Allah Azza wa Jalla mengatakan walau aradul khuruj la'addu lahu uddata. Mengapa orang itu bisa gagal dalam menempuh hidupnya di dunia ini? Karena mereka nggak punya apa? Persiapan. Mereka nggak punya persiapan apapun. Ya. Mereka datang dengan tangan hampa. Mereka datang dengan tangan hampa. Kalau kasarnya bonik, bondo nekat. Namanya bonek. Maka yang pertama, kegagalan kita adalah yang pertama karena nggak punya modal. Modalnya apa Ustaz? Tadi disebutkan 3. Modal yang harus dimiliki oleh seorang mau istiqomah dalam beribadah, hapuskan dosa. Bersihkan hati kita dari dosa. Kalau kita ingin istiqomah dalam beribadah, ya, maka insya Allah kita bisa akan istiqomah kalau kita dosa-dosa kita terhapuskan. Maka orang yang bisa istiqomah punya semangat dari mulai pemanasan terus mulai panas, semakin panas, 10 terakhir semakin hot. Ya, adalah orang yang selalu banyak istighfar, perbanyak istighfar di bulan Ramadan karena istighfar cara Allah untuk memberikan istiqomah. Nah, ini adalah persiapan. Jadi persiapan apa? Istighfar. Perbanyak bersihkan hati kita dari dosa. Kalau kita juga bisa masuk, kata Allah, masuk dalam ibadah, dalam majelis ilmu, dalam apapun saja, ya, puasa, walakin karihallahu ambi'atahum fasabbatahum. Ya. Lihat, ya, apa yang Allah katakan, ya. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan kita. Karena ini. Ya, karena ini. Makanya ada orang yang kalau sholat, ya, agak lama dikit, dia mulai pindah. Ya, betul. Ada orang, Masya Allah, ini cukup sekali aja di sini. Cari lagi, ternyata itu lebih panjang lagi, cari lagi dia. Akhirnya dia nggak sholat. Lihat ibu, orang semacam itu adalah Allah katakan karena Allah nggak suka sama dia. Ini masalah. Kalau orang sudah nggak suka, Allah nggak suka sama kita nggak bisa maksain diri. Kenapa Allah nggak suka? Karena dosa kita terlalu banyak. Makanya betul para sahabat itu yang 4 itu. 6 bulan sebelum puasa dia bersihkan dirinya, beristighfar, berdoa sama Allah. Betul. Kita ini sudah melebihi para sahabat. Yang dibersihkan tuh rumah kita, dicat yang baru. Itu aneh. Akhirnya apa?
Kita nggak punya persiapan, Bu. Orang nggak punya persiapan, dia nggak punya bagaimana saya belikan apa nanti saya di Ramadan, saya bisa berdharma apa dengan uang saya? Masya Allah, nggak ada itu di pikirannya. Yang ada apa? Jualan, jualan, jualan. Ya, itulah. Makanya Pak, Allah itu memberikan, dikatakan berkah Ramadan, Bu. Orang yang nggak sholat aja diberikan berkah. Kenapa kok berkah? Buktinya apa? Untungnya lebih banyak Ramadan kan? Apakah Allah ambil langsung? Kamu nggak sholat taraweh? Makanya lihat, Masya Allah, tarawehnya orang-orang di Hankam itu, di warungnya, sambil ajeb-ajeb. Iya, karena kan musik. Goyang-goyang, orang belum sholat, dia goyang-goyang. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Gimana berkah Ibu? Mbak. Kenapa? Allah nggak suka sama mereka. Ini berbahaya, ini paling berbahaya ini. Ya. Apa bentuk Allah nggak suka sama kita? Allah melemahkan kita tuh. Makanya ibu kalau keinginan lemah nih, cukuplah sekali aja, hati-hati. Saya katakan tadi, ibu hebat loh. Kalau ibu bangun jam 2:30, jam 2, tapi ibu paksain nggak ngantuk, itu luar biasa. Tapi ibu ada yang Masya Allah ngantuk, luar biasa. Udah, tengkleng aja, plek, rebah. Saya katakan Ibu, Allah melemahkan keinginan kita ini. Jadi kita hadir di Ramadan, tapi Allah lemahkan. Coba, makanya untuk berinfak, beramal, jangankan beribadah, Masya Allah, berbagi aja nggak mau dia. Yang lebih dahsyat Bu, aja yang berikutnya. Ini, lihat, baca yang terakhir. Coba bacain yuk. Artinya aja, jangan Arabnya. Silakan Ibu. Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan perhatikan Ibu, inilah musuh dalam selimut. Apa namanya? Musuh dalam selimut. Coba, pernah nggak Ibu ngalamin di keluarga? Lagi mau jalan-jalan, ada yang rusuh aja. Itulah Allah nggak mau Allah. Makanya Allah itu ingin menjaga kita Bu dengan cara-cara yang Allah inginkan. Ya. Ada aja kita gagal dalam ini. Kenapa? Karena Allah nggak ingin kita ke sana. Berarti apa? Allah menjaga, melindungi kita orang-orang yang beriman dari perbuatan-perbuatan maksiat. Tapi ada orang kalau yang seperti itu malah loyalnya luar biasa. Kalau perkara-perkara yang sifatnya hura-hura, dia loyalnya luar biasa. Bahkan dia paling pertama donaturnya. Paling gede lagi. Insya Allah. Nah ini berbahaya. Jadi apa? Jadi mereka walaupun bersama kita, itu bikin huru-hara. Coba lihat di majelis ilmu juga, sama. Ada aja orang yang nggak setuju lah. Makanya kemarin boleh WA sama saya itu, Masya Allah. Jangan. Kalau dilepasin, itu berbahaya. Lepasin. Duduk bersama, kita biar semuanya nyaman, ya udah. Karena emang ada orang-orang begitu. Makanya Allah itu nggak suka sama mereka. Ini kalimatnya. Ini kalau mereka saya singgung begini, nggak tersinggung juga. Waduh, barangkali hatinya harus dibakar-bakar itu. Iya, saya harus sampaikan sama mereka. Coba baikkan. Allah tidak suka keadaan kita. Maka bikin mereka makar-makar. Udah jangan ini, jangan ini, jangan ini. Jangan ini. Wow, macam-macam namanya. Ada aja alasannya. Ya, ada aja alasannya. Masya Allah. Nih Bu, ya Masya Allah. Jadi kadang-kala kita itu ingin memberikan yang terbaik, ya balasannya apa? Kayak di mana? Di masjid yang saya tinggal di Cibubur itu. Sekarang imamnya adalah anak-anak yang memang nggak layak untuk jadi imam. Jadi DKM-nya itu malah
uji coba imam. Ini kan keren banget uji coba. Masya Allah. Itu nggak bisa. Imam itu pilihan kan? Bacaannya dulu, lihat bacaannya bagaimana, ya. Qurannya seperti apa. Ini enggak coba-coba Ustaz, tahun ini kita rubah. Padahal saya merintisnya luar biasa. Sampai saya undang ustaz-ustaz yang hafid, ya, yang hafalan Qurannya 30 juz, ya, dari hafid Quran. Saya coba contohin, mereka senang itu. Tapi kenapa dirubah itu ajib. Ya. Padahal dia minta pendapat, Pak Haji, ini jangan begitu, ini berbahaya. Karena di sana banyak orang yang sudah paham, yang ngerti, ya bacaannya yang salah dan kelirunya banyak. Ini berbahaya. Karena kita bukan di rumah, daerah kita bukan di mana, Bu? Daerah terpencil. Ya. Kalau di pelosok masih mendingan, jarang imam, ya nggak? Kita udah di kota. Imam banyak. Yang hafal Quran juga banyak. Ini nyarinya Masya Allah. Ya, bapaknya nggak sholat, emaknya nggak sholat. Jarang ke masjid. Tes aja lah, Ustaz. Ya Allah. Imam tarawih kok tes. Nanti kalau gagal gimana? Coba saya mau tanya, imam itu berpengaruh sama imam banget. Kenikmatan kita itu adalah ditaati imam karena pemimpin kita dia. Ya, itu yang harus dicerdaskan tuh. Ya, saya dikasih kepercayaan di Intan, ya saya manfaatin. Saya cari imam-imamnya, ya udah saya cariin aja. Sekarang nggak ada kultum di Intan, karena ya kultum itu mengganggu sholat. Betul nggak mengganggu sholat? Iya, seharusnya 45 menit karena dipotong kultum, sholatnya jadi berapa? Iya, diringkas 20 menit. Kan ajib, yang dikalahkan kok sholat, itu kan berbahaya. Kalau mau fight, tetap sholatnya 45 menit, kultumnya terserah. Namanya kultum, apa artinya kultum? Iya, kuliah terserah Anda. Kultum namanya, ya begitu. Nah, itulah butuh semangat, butuh ini, insya Allah. Ya, caranya memang coba-coba. Dulu saya pakai setelah selesai taraweh baru kultum. Karena kadang-kadang kita motong taraweh, nggak ada sunnahnya itu. Kalau mau di awal, kalau mau di akhir. Nah, itu kadang-kadang. Tapi ibu senang-senang aja sih datangnya yang udah kultumnya. Di dalam masjid nggak ada kultumnya nggak didatengin. Ini kadang ibu jemaah-jemaah itu dikasih yang enak, dia minta nggak enak. Ya gitu, karena Allah nggak suka sama kita. Ya, makanya bikin huru hara mulu. Baik, ya. Sampai di sini saja. Kita tutup, kita buka tanya jawab. Bagi yang ingin menjawab silakan. Yang maksudnya ibu yang menjawab saya udah capek. Bu Lili nggak ngasih minum sih. Saya udah haus. Silakan Ibu. Yang bertanya saya kasih hadiah nih. Sekarang apa bulan berkah. Silakan Ibu. Mau masalah puasa boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan pertanyaan sebenarnya sih. Pernyataan Bu ya. Pilihan saya itu kan sekarang kalau sholat itu karena di rumah. Saya kalau siang masih sendiri, hanya ada cucu masih kecil. Jadi kadang-kadang cucu saya itu kalau saya lagi sholat coba duduk-duduk saya. Nah kalau lama saya bergeser sedikit gitu Pak. Bergeser sedikit kalau sujud. Terus kadang-kadang kalau saya lagi duduk sujud, dia duduk di kepala saya. Terus banyak Pak tekannya yang di ini. Saya, nah itu
gimana Pak? Sebenarnya saya enggak, ya hanya pokoknya saya sholat, cucu saya bukan mondar mandir ya gitu. Ya. Bukan betul itu gimana saya sholat Pak? Terima kasih Pak. Baik. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada ibu dan memberikan hidayah kepada cucu ibu dan terutama orang tuanya. Emang ibunya kemana, Bu? Saya kerja Pak. Dua-duanya kerja? Umurnya setahun setengah. Oh, dua-duanya kerja? Masya Allah. Ya. Baik, Ibu. Gimana kalau kita menghadapi seperti itu? Apakah saya juga mengalaminya? Ya. Nabi mengalaminya, Ustaz? Mengalami. Nabi SAW mengalami hal yang sama sebagaimana kita alami. Bagaimana beliau ketika cucunya Hasan dan Husain, beliau sedang sholat, ya, maka beliau anak kedua-duanya menggemblok di belakang. Sama Rasulullah dibiarkan saja. Sampai lama kemudian beliau angkat pelan-pelan ditaruh. Diangkat lagi taruh pelan-pelan. Sampai ada sahabat, ya Rasulullah, maukah aku antar kepada ibunya? Ya. Alhamdulillah Aisyah nggak kerja. Ya, alhamdulillah istrinya Rasulullah nggak kerja. Ya, nggak seperti kita. Ya. Maka ya Fatimah yang memang Rasulullah SAW ingin menunjukkan sayangnya Rasulullah terhadap anak-anak, ya, anak kecil, terutama cucunya, ya, maka dibawa sama Nabi SAW. Kemudian ditaruh, kemudian dia gendong lagi. Boleh nggak? Boleh. Ibu gendong anak juga boleh sambil sholat. Boleh nggak? Boleh, digendong dulu, nanti kalau ruku taruh dulu sebentar, baru ibu ruku. Terganggu Ustaz? Ya memang itu resiko. Yang terpenting adalah ibu bagaimana menikmati sholatnya, itu aja penting. Itulah yang dilatih di hati kita. Ya, sama dengan anak saya yang Zafran tuh yang 3 tahun. Kita belum sujud, ya berdiri anteng aja. Kita rujud, udah duduk di kepala. Duduk di kepala dia. Nah, kadang-kadang dia candain kita, ya celuk bak. Ya, masa kita celuk bak? Gitu kan. Nggak mungkin, Bu. Kita lagi sholat kan? Ya, kadang-kadang memang godain kita seperti itu. Nah, begitulah, Bu, ya. Bahkan itu uminya ada, kakaknya juga ada, nggak bisa. Nggak bisa nangis dia sekejar-kejarnya. Justru kalau dia nangis, malah kita tambah nggak fokus. Maka dibiarin aja. Ya udah, nggak apa-apa. Itu namanya anak kecil. Ya, ibu tetap sholat, pindah aja, Bu. Pindah. Kalau bisa ya amparin sejadah sebelahnya. Sholat deh. Ya namanya kecil ya begitu, Bu. Ya anak kecil. Jadi ibu mau rubah gimana? Mau dimarahin ibu tambah dosa. Nah, gitu. Jadi memang itulah tabiat anak-anak ibu. Biarkan, insya Allah sholat ibu tetap sah. Dan ibu tetap sholat. Kalau dia nangis, ibu gendong aja. Jangan dibatalkan sholatnya. Tapi gendong, nanti kalau udah reda dikit, udah taruh. Kadang-kadang orang bawa anak ke masjid. Anaknya nangis, manggil-manggil. Bapaknya cuek bebek. Ini bapaknya dah bukan. Apa karena nggak tahu? Ya. Nah, makanya ibu itu ilmu. Ya. Jadi kalau anak nangis, digendong. Sebagaimana Rasulullah menggendong Hasan dan Husain. Digendong. Sehingga dia diam, dia udah diam, udah taruh lagi. Makanya imam pun harus peka. Oh ternyata ada anak kecil yang sering nangis. Ya udah percepat aja sholatnya. Bacanya jangan panjang-panjang. Ini enggak, semakin dipanjangin. Aduh. Ini antara imam sama makmum sama saja sih. Itu enggak, Bu. Jadi imam harus paham, ya. Harus paham. Itulah pentingnya kita berilmu, Ibu. Tidak mengapa, Ibu. Tidak masalah. Ya. Begitu, Bu. Ada lagi? Waktunya habis. Kok itu enggak sih? Itu 10.21. Sampai 10. Ya Allah. Saya pikir tengah 11 loh. Saya ingatnya di Intan. Ya, Ibu, mau ada yang mana, Ibu? Saya udah digodain Bu Buli katanya. Ibu mau makan ya? Ini. Ada yang mau yang mana, Bu? Silakan boleh ambil. Ya, baik. Barakallahu fikum. Boleh diam aja. Saya pikir di benak saya setengah 11 di benak saya. Mohon maaf ini.
Ya, mohon maaf. Barakallahu fikum. Ya, kita tutup dengan doa hadis. Ya, sekali lagi semoga Allah menerima amal ibadah kita dan memberikan kita kesehatan ya dan kekuatan untuk bisa istiqomah dalam bulan Ramadan itu terutama dan nanti insyaallah di luar Ramadan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantesan Pak Karim mundar mandir. Aduh, saya nggak paham juga. Puan. Oh, ya. Makasih.